Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat Google Form untuk penitipan zakat mal, zakat fidyah, infak atau zakat fitrah. Nah, terutama yang saat ini lagi berkembang yaitu zakat fitrah. Yang pertama adalah misalkan di sini bentuk jadinya nanti saya akan jadi yang namanya format isian menitipkan zakat fitrah 1443 Hijriah. Nah, nah, di dalamnya ada apa saja? Nah, yang ini biasanya akan dilaporkan ke UPJ ke tingkat RW, kelurahan, terus ke kecamatan. Biasanya ini yang pertama adalah format isian. Ini judulnya zakat fitrah Amilin RT 3 RW 10 Kelurahan Pajajaran. Ini contohnya. Lalu di sini yang akan diisi oleh para amilin yang turun ke lapang adalah yang pertama adalah nama muzaki atau kepala keluarga. Nah, ini biasakan untuk nama itu diisi dengan huruf kapital. Lalu yang berikutnya ada yang namanya jumlah jiwa dalam keluarga termasuk kepala keluarga. Lalu ada lagi jumlah jiwa yang menitipkan zakat fitrah di amilin RT. Lalu ada juga jumlah jiwa yang zakat fitrah di tempat lain. Nah, misalkan jika tidak ada diisi strip. Lalu jumlah jiwa yang zakat fitrah dalam bentuknya beras, berapa orang di sini. Lalu jumlah jiwa yang zakat fitrah dengan uang ada berapa orang. Ini cukup menulis dengan angka langsung. Dan jumlah titipan uang fidyah infak sodako ini angka tanpa titik dan koma ya. Jadi ini langsung ketika nanti jadi amilin itu bisa dengan mudah itu langsung melihat hasil atau istilahnya data yang akan diolah itu tinggal ngeprint, tinggal kita mengatur dalam bentuk Excel saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, pertanyaan di sini adalah kira-kira bagaimana cara membuatnya. Sebetulnya banyak di Google atau di YouTube bagaimana cara membuat Google Form ya. Nah, tetapi kita fokus saja sekarang kita bagaimana cara membuatnya. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam Google terlebih dahulu. Nanti di sini ada kotak di sini nih. Lalu ada Google aplikasi. Lalu klik cari di sini yang namanya form. Nah, ini form ini. Kita klik formnya. Setelah itu maka akan muncul layar formulir yang kita pilih adalah formulir kosong. Nah, artinya ini formulir tanpa judul. Nah, kita ambil contoh formulir tanpa judul ini kita isi dengan sama ya seperti yang punya saya. Misalkan ini di sini formatnya misalkan mau diganti boleh, samakan. Nah, alamatnya silakan sesuaikan dengan RT dan RW-nya masing-masing. RT dan RW masingnya. Kalau di saya kan di sini amilin RT 3 RW 10 Kelurahan Pajajaran. Nah, kalau yang RT dan RW kelurahan lain silahkan. Lalu berikutnya lagi adalah nah, ini mulai masuk ke ranah pertanyaan-pertanyaan yang akan dilaporkan. Pertanyaan yang pertama adalah nama muzaki atau kepala keluarga ya, nama muzaki atau kepala keluarga. Nah, di sini diisikan dengan yang namanya huruf kapital. Kenapa? Supaya apa namanya tuh nanti seragam bentuk tulisan yang ada di dalam laporan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu lihat opsinya adalah jawaban singkat. Nah, ya, di sini ada paragraf dan lain-lain, kita isi jawaban singkat. Dan ini wajib diisi. Ya, diklik wajib diisi. Setelah itu ya, di sini oh ya, takutnya bingung, kita kopikan saja dulu ya. Saya kosongkan di sini RT-nya RT berapa ya, RW-nya RW berapa boleh, kelurahannya juga saya kosongkan, jangan mesti Pajajaran ya, bebas, ini sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing saja.
Nah, seperti ini. Nah, lalu berikutnya setelah nama Muzaki, kita tinggal masuk ke sini dari Muzaki, maka kita tinggal tambahkan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang kedua di sini, nomor rumah. Nah, kenapa nomor rumah? Karena ini satu wilayah. Kalau misalkan dalam satu RW berarti ganti di sini bukan nomor rumah tetapi menjadi alamat, misalkan nomor rumah di alamat RT 3 RW 10, atau kalau boleh ganti menjadi alamat rumah boleh ya. Dan di sini ada yang harus diganti lagi, yaitu menjadi jawaban singkat. Nah, karena saya di sini nomor rumah gampang karena ini semuanya warganya RT 3 RW 10, maka kita tulis nomor rumahnya, walaupun di sini ada 01, 02A, 023B, nanti disusunnya dengan mudah ya. Dalam satu rumah atau satu kompi dalam itu ada berapa kakak, nanti kelihatan nanti di sini. Dan ini sama wajib diisi ya. Setelah itu masuk ke berikutnya adalah yang namanya setelah nomor rumah itu jumlah jiwa dalam keluarga. Nah, ini termasuk semuanya. Ini ada berapa orang ya. Nah, ini ada berapa orang, kita tulis pertanyaan di sini, ketik ya, ketik jumlah jiwa dalam keluarga termasuk kepala keluarga, dan di sini diganti lagi menjadi jawaban singkat. Ini pun sama diisi wajib ya, yang di atas. Nah, ketika wajib diisi ini sudah di checklist, maka otomatis nanti akan ada tanda bintang merah seperti ini. Kalau misalnya tanda bintang ini tidak ada, maka itu tidak wajib diisinya belum dipindahkan atau belum digeser. Lalu yang berikutnya, setelah jumlah jiwa dalam keluarga termasuk kepala keluarga, maka yang lainnya adalah jumlah jiwa yang menitipkan. Nah, ini ada jumlah jiwa yang menitipkan zakat di daerah atau diamilin setempat. Berapa orang nih yang menitipkan zakatnya? Nah, kita tulis. Misalkan di sini juga sama menentukan jawaban singkat juga, lalu ini wajib diisi seperti itu. Ini yang jumlah jiwa yang menitipkan zakat. Misalkan di sini jumlah jiwanya ada 10 tapi yang menitipkan 5, kan di sini berarti 5 ya sisanya. Lalu berikutnya lagi, pertanyaan berikutnya lagi adalah di sini adalah jumlah jiwa yang zakat fitrah di tempat lain. Nah, di sini Bu, karena misalkan ada jawabannya nanti yang kosong, semuanya mengisi di tempat yang sama, di tempat amilin kita, maka jika tidak diisi maka beri tanda strip, artinya atau bebas diisi apa saja tapi jangan angka. Nah, saya gantikan dengan strip. Nah, di sini diganti menjadi jawaban singkat lagi, lalu wajib diisi, jangan lupa. Lalu berikutnya lagi adalah, nah pertanyaan berikutnya lagi adalah jumlah jiwa yang, nah ini kan zakat itu ada dua, ada yang dalam bentuk uang dan ada bentuk beras. Nah, kita lihat dulu, pertanyaan yang berikutnya adalah berapa orang dalam satu keluarga itu yang zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Nah, kita jadikan jawaban singkat ya. Lalu ini pun sama wajib diisi. Berapa orang? Nanti di sini amilin yang akan menulis. Misalkan 5 orang, 5 saja yang ditulis. Orangnya nggak usah ditulis. Jadi 5, karena apa? Satuannya tidak perlu ditulis. Ya. Berikutnya lagi, ada yang jumlah jiwa yang menitipkan dengan uang. Kira-kira dengan uang berapa orang? Nah, dengan uang berapa orang? Nah, kita tulis di sini, ketik jumlah jiwa yang zakat fitrah dalam bentuk masih beras. Kita ganti saja di sini menjadi uang. Tulisannya harus disamakan, uang. Nah, setelah itu kita ganti menjadi jawaban singkat karena ini jawabannya singkat ya. Nah, ini juga sama wajib diisi. Terus berikutnya adalah, nah terakhir adalah, nah yang kadang kala kita itu salah di dalam laporan adalah jumlah uang zakat itu disatukan dengan yang namanya jumlah
zakat. Misalkan di Kota Bandung saat ini itu 32.000 per jiwa ya. Nah, misalkan dalam 4 orang itu dalam bentuk uang semuanya menjadi kan harusnya 128.000 ya, 128.000. Nah, tetapi di sini kadang-kadang ongkoh 100 seharusnya 128.000, tetapi ketika kita menghitung kenapa uangnya bertambah. Kadang-kadang suka lebih menjadi misalkan harusnya 4 orang itu 128 menjadi 150.000. Ternyata yang 28.000, yang 22.000-nya itu adalah 22.000-nya adalah infak sedekah. Maka yang 22.000 ini disimpannya di sini. Sisanya jumlah titipan uang, fidyah, infak sedekah, atau misalkan beras berapa kilogram ya. Nah, ini bisa ditulis di sini atau bisa dikembangkan. Jumlah titipan uang fidyah, infak, sedekah ini dalam bentuk uang. Di bawahnya ada lagi dalam bentuk beras. Tapi biasanya jarang ya. Untuk fidyah, infak, sedekah dalam bentuk beras itu biasanya jarang. Tetapi lebih cenderungnya ke dalam bentuk uang, dan ini pun wajib diisi. Nah, dirasa cukup pertanyaan-pertanyaannya. Apabila misalkan pertanyaannya kurang, berarti ya tinggal menambahkan, dan menambahkan. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal mengirim. Nah, sebelum kita kirim, tulis judul dulu di sini, format isian menampilkan, tinggal diklik saja tadi, lalu kita tinggal mengirim. Nah, setelah dikirim, muncul di sini adalah kirim formulir ya. Kirim formulir seperti ini. Maka berikutnya adalah linknya yang akan dibagikan. Ini upayakan diperpendek dulu. Perpendek, lalu salin. Nah, kita akan mengirimkannya lewat mana nih? Misalkan saya ambil contoh. Oke, saya minta ke Kang Fatur ya. Nah, ini kita sudah berhubungan dengan Kang Fatur misalkan di WA. Kita tinggal klik yang namanya di sini Ctrl V. Nah, seperti ini. Maka nanti akan muncul yang namanya link, dan ini bisa tinggal dibagikan ya. Dikirimkan. Jadi nanti Amilin akan mengisi di sini. Nah, lalu berikutnya lagi, bagaimana cara melihat laporannya? Misalkan laporannya ya gampang, tinggal misalkan kita lihat di sini. Nanti di sini saya ambil contoh seperti ini ya. Ini yang sudah jadi. Nah, ini nanti laporannya ketika orang sudah ada yang mengisi, maka nanti di sini akan muncul jawaban. Nah, di sini ada jawaban. Ada 1 2 3 dan kita tinggal klik saja. Setelah diklik, maka kita buat ini, lihat jawaban di spreadsheet. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini saya sudah menjawab. Nah ini 8 orang seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya lagi, misalkan kita akan bagaimana caranya mengisi yang Amilin ketika turun ke lapangan. Contohnya ya. Nah, di sini saya sudah mengirim link ke salah satu grup. Misalkan saya ambil contoh. Nah, ini di Upajat Kecamatan saya sudah mengirim link contoh. Misalkan seperti ini. Maka nanti Amilin di lapangan dia akan mengisi seperti ini. Nama Mujaki, misalkan di sini Abdul, Bapak Abdul. Nah, gitu. Nomor rumah Bapak Abdul itu nomornya 21. Ya, diketik. Jumlah jiwa dalam keluarga Pak Abdul itu punya anak 3, istri 1. Dengan Pak Abdulnya berarti menjadi 5. Lalu jumlah jiwa yang menitipkan zakat. Ini Pak Abdul cuma punya anak 2 yang masih belajar, dan beliau sendiri 2, jadi 4 orang. Sedangkan yang satunya dia zakat di tempat lain. Tulis 1 di tempat lain. Artinya dia tidak di RT setempat, bisa jadi di tempat pekerjaannya dan lain-lain. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah jumlah jiwa yang zakat fitrah dalam bentuk beras. 2 orang dalam bentuk beras, dan yang 2 orang lagi berarti dalam bentuk uang. Berarti di sini 2. Nah, jangan khawatir ketika nanti berapa banyak beras yang didapat, yang seharusnya diperoleh, atau uang yang diperoleh. Nanti di dalam rumus itu bisa kita tinggal kalikan. Kalau beras itu tinggal dikalikan dengan 2,5 kilogram, sedangkan untuk uang tinggal dikalikan dengan 32.000. Nah, lalu Pak Abdul itu ngasih uang yang seharusnya 128.000 kan. Kalau misalkan beras ini menjadi 5 kilogram, ya betul, beras 5 kilogram, uang harusnya 64.000.
uang 64.000. Ternyata Pak Abdul ngasih uangnya 70.000. Nah, berarti sisanya 70.000 dikurangi 64 adalah 6.000. Nah, inilah masukkan ke dalam infak dan sodako, lalu kirimkan. Nah, nggak usah dilihat skornya nanti. Nanti panitia yang berada di pembuat laporan, nanti dia akan melihat hasilnya. Nah, dia akan melihat hasilnya, yaitu di sini lihat tuh, kalau tadi jawabannya 1 kan, sekarang jawabannya menjadi 2. Lihat jawaban, lalu spreadsheet, maka muncul di sini selain nama yang pertama tadi adalah Ricky, lalu ada namanya Pak Abdul, nomor rumahnya 21, jumlah jiwanya 5, jumlah jiwa menitipkan zakat 4, jumlah zakat di tempat lain adalah 1, yang beras 2, jumlah jiwa dengan uang 2, ya. Lalu sodakohnya di sini 6.000 rupiah tuh, seperti itu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan bila mana ada yang kurang jelas atau tidak mengerti bisa menjadikan referensi banyak sekali ya di Google atau di YouTube. Saya akhiri ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.